Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, nama Siti Haryani, NIM 2020 14 2015. Di sini saya akan menjelaskan tentang MK Pengembangan Bahasa untuk AUD dengan dosen pembimbing Ibu Mardiana Sari MPD. Baiklah, hari ini video saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-6 ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa untuk anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa untuk anak adalah sebagai berikut. Ayo saksikan. 1. Faktor kesehatan. Apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam pengembangan bahasanya. Orang tua di sini harus berperan aktif dalam memantau kesehatan anaknya. Jangan malah menyepelekannya. Biasanya orang tua sering menyepelekan anak yang mengalami keterlambatan. Malah biasanya dikira mungkin belum umurnya. Mungkin tahun depan mereka baru bisa ngomong. Takutnya itu akan mempengaruhi ke depannya. Yang kedua, inteligensi. Anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai inteligensi normal, dan ini sudah terbiasa terjadi dengan anak pada umumnya. Contohnya, anak bisa mengucapkan kata mama, ayah, maem, dan sebagainya. Yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Kondisi ini terjadi mungkin disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar. Keluarga miskin diduga kurang memperhatikan perkembangan bahasa anaknya, atau kebalikannya. Biasanya juga bisa terjadi pada anak yang berasal dari keluarga yang lebih kaya. Karena orang tua lebih mementingkan pekerjaan dan uang daripada mengurus anaknya. Contohnya saja orang tua yang berkecukupan lebih menempatkan anak kepada tempat penitipan. Padahal orang tua yang tidak berkecukupan kalau lebih memperhatikan anaknya, anak akan cepat pintar dalam belajar daripada orang tua yang berkecukupan. Karena anak pertama kali belajar dengan orang tua dan ikatan batin orang tua akan lebih cepat melekat pada diri anak tersebut. Yang keempat, jenis kelamin. Pada tahun pertama usia anak, tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara anak pria dengan anak wanita. Namun mulai usia 2 tahun, anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih cepat daripada anak pria. Karena menurut saya, wanita lebih semangat dan pria itu sering malas untuk mengucapkan kata. Padahal dalam tingkat pemahaman, pria lebih cepat paham daripada anak wanita. Yang kelima, hubungan keluarga. Proses pengalaman berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarga, terutama dengan orang tua yang mengajari, melatih, dan memberikan contoh bahasa kepada anak. Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak dan menghasilkan perkembangan bahasa anak yang tidak sehat mengakibatkan anak akan mengalami kesulitan, keterlambatan dalam pengembangan bahasanya. Hal ini biasanya kebanyakan terjadi kepada orang tua yang kurang harmonis atau orang tua yang berkecukupan lebih memfasilitasi anak tetapi tidak memberikan kasih sayang yang lebih. Yang keenam, umur anak. Manusia bertambah umur akan semakin matang, pertumbuhan fisiknya, bertambah pengalaman, dan meningkat kebutuhannya. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan bertambahnya pengalaman dan kebutuhannya. Jadi, anak akan semakin pintar berbahasa bergantung pada umur. Semakin bertambah umur, semakin banyak pengetahuan yang dimilikinya. 7. Kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan lingkungan pedesaan. Begitu juga kebalikannya, perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil dan di kelompokan sosial lainnya, karena biasanya orang kota jarang memperhatikan anaknya.
Padahal anak butuh kasih sayang dan perhatian dari orang tua agar anak dalam perkembangan bahasa akan lebih pesat perkembangannya. 8. Kondisi fisik. Seseorang yang cacat akan terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, atau organ suara tidak sempurna, akan mengganggu perkembangan berkomunikasi, dan tentu saja akan mengganggu perkembangannya dalam berbahasa. Sedangkan dalam perkembangan bahasanya, potensi anak untuk berbicara didukung beberapa hal, antaranya lain: 1. Kematangan alat berbicara, 2. Kesiapan berbicara, 3. Adanya model yang baik untuk dicontoh oleh anak, 4. Kesempatan berlatih, 5. Motivasi untuk belajar dan berlatih. 6. Bimbingan. Tetapi menurut saya kecenderungan anak normal yang cacat itu lebih cerdas dibandingkan anak yang tidak cacat, karena anak cacat lebih mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar daripada anak normal. Perbedaan dalam mengungkapkan bahasanya saja yang berbeda, bahwa perkembangan bahasa pada anak merupakan salah satu aspek dari beberapa tahapan perkembangan anak yang seharusnya menjadi perhatian orang tua. Baik dalam komunikasi dengan cara lisan maupun tertulis. Dalam perkembangan bahasa anak, menurut para ahli, terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi atau mengacu pada pendapatan Vygotsky, Martin Jumans 2006-34. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa menurut Vygotsky adalah anak harus mengungkapkan bahasa untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Kemampuan ini disebut dengan kemampuan bahasa secara eksternal dan menjadi dasar yang berkomunikasi kepada dirinya sendiri. Yang kedua, transisi dari kemampuan berkomunikasi secara eksternal kepada kemampuan komunikasi secara internal membutuhkan waktu yang cukup panjang. Transisi ini terjadi pada fase praoperasional, yaitu pada usia 2-7 tahun. Selama masih ini berbicara pada diri sendiri merupakan dengan cara kehidupan anak. Ia akan berbicara dengan berbagai topik tentang berbagai hal, melompat ataupun topik ke topik lainnya. Yang ketiga, perkembangan selanjutnya anak akan bertindak berbicara. Apabila hal ini terjadi, maka telah mampu menginternalisasi percakapan egosentris berdasarkan sudut pandang sendiri dalam percakapan di dalam dirinya sendiri. Sedangkan berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Petty dan Jensen, ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yaitu 1. Berbeda cara bagaimana si anak mempelajari bahasa tersebut. Yang kedua, berbedanya jenis bahasa yang dipelajari si anak. Yang ketiga, berbedanya karakteristik kepribadian anak. Dan yang terakhir, berbedanya lingkungan tempat proses pembelajaran bahasa itu terjadi. Kesimpulan, untuk kesimpulan penjelasan pembahasan saya, sebagai kesimpulan dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak usia dini diantaranya umur anak, kondisi lingkungan, kecerdasan anak, status sosial ekonomi keluarga, dan kondisi fisik. Dalam kaitannya dengan karakteristik kepribadian anak, terdapat perbedaan individual yang dapat mendukung dan menghambat perkembangan bahasa pada anak. Melihat adanya perbedaan pada setiap anak, maka yang harus diperhatikan dalam pengembangan kemampuan bahasa adalah dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan pada penguasaan atau penggunaan bahasa pada setiap anak untuk mengembangkannya ke arah yang lebih baik. Dan dari video saya, semoga video saya dapat membantu pembelajaran untuk pertemuan tentang pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa untuk anak. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.